Assalamualaikum, salam sehat semua. Saya Dr. Usep Priyatna Wiratmaja SPOG, dokter spesialis kandungan dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Saat ini kita mau berbicara tentang kasus ginekologi pada wanita. Banyak kasus ginekologi yang ada seperti miom, kista, polip, endometriosis, adenomyosis, banyak. Tetapi kita membicarakan yang paling sering kita temui yaitu mioma uteri. Nah, mioma uteri itu apa? Mioma uteri adalah tumor jinak otot rahim. Jadi otot rahim satu sel membesar sehingga menyebabkan bentuk rahim tidak normal atau membesar ke arah tertentu seperti itu. Dan kenapa bisa membesar? Karena biasanya karena hormonal atau ada genetik. Banyak juga faktor-faktor predisposisi atau faktor-faktor yang memudahkan terjadinya itu juga ada seperti makanan, diet, obesitas dan segala macam. Nah, itu untuk lebih lanjut harus dikonsultasikan kepada dokter. Nah, sekarang kalau misalnya kita tahu penyebabnya itu, gimana gejalanya? Gejalanya tentunya bervariasi, tentu tergantung dengan besarnya miom dan letaknya miom pada otot rahim. Gejalanya bermacam-macam, bisa dari tidak bergejala sama sekali, itu yang paling sering, sampai gejala gangguan haid, sampai susah punya anak atau nyeri haid. Nah, untuk mengatasinya tentunya juga sesuai dengan besar dan ukuran miom tersebut, dan usia pasien, dan juga harapan untuk atau punya anak atau tidak, sehingga itu menjadi pertimbangan dokter kandungan untuk melakukannya hanya terapi minum atau terapi hormonal atau bahkan sampai untuk dilakukan operasi. Laparoskopi adalah sebuah tindakan bedah, tapi dengan akses yang minimal ke dalam perut. Jadi biasanya kita kalau melakukan pembedahan, kita harus mensayat perut abdomen atau perut lebih luas. Dengan adanya laparoskopi, kita tidak perlu menyayat lebih luas, hanya di 3 titik. Atau bahkan sampai 4 ya. Satu pertama di bawah umbilikus atau udel ya, bahasa awamnya, sebelah kiri dan kanan, dan di atas simpisis atau di atas kandung kencing sedikit. Dengan 4 titik tersebut kita tidak menyayat perut lebih lebar, kita cuma memasukkan sebuah alat-alat seperti tabung ke dalam, perut dikasih gas CO2 supaya lebih luas lapangan kerjanya. Terus kemudian ada kamera masuk dan cahaya sehingga kami operator-operator bedah bisa melihat semua akses dari perut itu di dalam kamera dan melakukan operasi seperti sayatan, gunting, jahit, pembakaran pembuluh darah itu dengan alat-alat yang masuk kecil seperti tabung tadi tersebut di ujungnya. Sehingga apa yang kerjakannya sama seperti operasi bedah seperti biasa, cuma dengan menggunakan alat ini sehingga kita bisa melihat lebih detail, lebih dekat, dan tanpa memsayat perut lebih besar, dan tangan kita cuma bergerak untuk menggerakkan alatnya kita lihat melalui kamera. Tentunya keuntungannya jelas karena lukanya sangat kecil sehingga kita merusak jaringan lebih kecil. Karena yang dirusak lebih kecil otomatis nyerinya pun lebih sedikit. Karena nyerinya lebih sedikit otomatis penyembuhan lukanya pun lebih cepat. Jadi setelah operasi pasien merasakan nyeri yang sangat minimal. Terus yang kedua, sembuhnya lebih cepat. Dengan sembuh lebih cepat, perawatan di rumah sakit lebih singkat. Sekarang operasi, besok bisa pulang. Dan pasien-pasien sudah bisa melakukan aktivitas kembali karena jaringan yang dirusak sangat minimal. Dan kemudian dari sisi infeksi, dengan adanya luka yang sangat kecil dan kita tidak memasukkan benda-benda asing ke dalam perut lebih banyak, otomatis risiko infeksi pun juga lebih kecil. Dan ini lebih nyaman untuk pasien, dan kita juga sebagai dokter tidak terlalu khawatir untuk melakukan operasi laparoskopi.